segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Inilah yang menjadi kerinduan kami, sehingga benar hidup kami Tuhan benar-benar menyenangkan Engkau. Karena Engkaulah yang sudah memilih kami, supaya hidup kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati kami Tuhan pagi hari ini sekali lagi, lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Iya. Kita akan belajar pagi hari ini dari kitab Josua 23 ayat 1 sampai dengan 16. Josua 23 ayat 1 sampai 16. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Josua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuat undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari ini, mulai dari sungai Jordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antara kamu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut pada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawinkan dengan mereka serta bergaul dengan mereka, dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang,
Sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang panah. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik, yang telah dijanjikan kepada kamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Iya, ini adalah pidato akhir dari kehidupan Joshua. Ini masa di mana dia sudah lanjut usianya. Joshua sudah mengikuti Tuhan dari masa mudanya. Dia adalah salah seorang dari antara dua anak muda pada zaman di mana mereka keluar dari Mesir sampai menduduki tanah Kanaan. Selebihnya seangkatan dengan Joshua mati di padang gurun. Oleh karena mereka tidak mempercayai, dari sekian banyak yang sudah Tuhan buat pun tetap mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kita melihat Joshua ini adalah hambanya Musa yang mengikuti Musa selama ini. Ketika Musa akan mati, Tuhan sudah beritahu kepada Musa akan kematiannya. Dan Tuhan berkata, kiranya Joshua yang akan diangkat untuk menggantikan dia, memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Jadi waktu Joshua cukup muda, diberi satu kepercayaan untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, sungguh ini membuat hatinya gentar dan ciut. Dan Tuhan berfirman kepada Joshua yang waktu itu masih muda di dalam Joshua 1. Tuhan berjanji bahwa sebagaimana dia menyertai Musa, Tuhan berjanji dia menyertai Joshua juga. Hanya saja dia harus berpegang teguh kepada apa yang Tuhan katakan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi tetap menunjukkan hati dan pikirannya kepada apa yang Tuhan firmankan. Berhati-hati dalam setiap tindakan, mencari wajah Tuhan dalam segala keadaan, supaya dia akan berhasil. Tuhan sudah berjanji, tanah yang kamu pijak, aku berikan untuk kuasai. Bangsa-bangsa yang kamu serang, aku berikan untuk kamu akan taklukkan. Tidak ada bangsa yang cukup kuat akan bertahan di hadapanmu. Itulah yang menjadi janji Tuhan kepada Joshua. Dan juga Tuhan katakan, dari gunung Libanon sampai kepada sungai besar, yaitu dari sungai Efrat, aku akan serahkan kepadamu. Dan disinilah di akhir pidato ini tadi, ujung dari kehidupan Joshua di masa usianya yang sudah lanjut, dia mengingatkan kembali kepada orang Israel. Atas apa yang Tuhan katakan, tidak ada yang tidak digenapi. Apa yang dahulu bagi dia satu kemustahilan, tapi karena dia berketetapan untuk mengikut Tuhan dengan segenap hati, dia melihat janji Tuhan itu digenapi satu persatu. Sampai pada saat ini dikatakan, Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel segala penjuru terhadap semua musuhnya. Joshua sudah mengikuti Tuhan dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, walaupun ada pernah satu kali waktu itu ya, bagaimana Joshua tidak bertanya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan ketika ada satu bangsa yang pura-pura datang dari kejauhan. Mereka membawa roti yang sudah kering, kasut mereka yang sudah jelek. Mereka berkata, kami jauh datang menyerahkan diri menjadi budakmu. Berilah kami kemurahanmu untuk kami tidak dibunuh. Mereka mengikat perjanjian tanpa bertanya waktu itu kepada Tuhan. Dan ternyata orang itu sekitar itu.
Mereka gentar karena mendengar apa yang sudah Tuhan kerjakan. Mereka ingin hidup. Mereka menipu Joshua. Joshua tertipu karena tidak benar-benar bertanya kepada Tuhan. Hal ini menjadi pelajaran bagi dia untuk semakin hati-hati, semakin mencari wajah Tuhan dalam setiap langkah yang dia boleh lakukan. Maka di sini tadi dikatakan wilayah-wilayah yang sudah Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan kepada Joshua, sudah ditaklukkan. Maka di ujung hidupnya ini ada beberapa wilayah yang sudah diundi untuk tiap-tiap suku, supaya mereka akan mendudukinya. Diingatkan oleh Joshua supaya mereka tetap berjuang. Maka di sini tadi dikatakannya, aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang terang berperang bagi kamu. Kamu udah lihat. Apa yang dahulu pun aku rasa sesuatu yang mustahil. Tapi ketika berjalan mengikuti Tuhan, apa yang dia firmankan tadi dia genapi satu persatu. Dan kamu lihat itu. Iya. Maka Joshua memberikan nasihat yang sangat penting. Rahasia apa yang boleh menjadi kekuatan untuk boleh dalam jalan-jalan orang Israel ke depan, generasi berikutnya akan juga boleh berhasil. Harapan Joshua, generasi setelah dia akan tetap boleh hidup dalam apa yang Tuhan inginkan, supaya mereka tidak binasa, supaya mereka tidak berserak. Maka di sini tadi di ayat 4 diingatkan, ingatlah aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu. Jadi masih ada wilayah-wilayah di mana suku-suku ini harus menaklukkan untuk mereka akan mendudukinya. Wilayah-wilayah itu untuk menjadi milik pusaka mereka. Inilah ketetapan yang Tuhan berikan untuk mereka akan kuasai dalam tiap-tiap suku itu. Dan di sini juga Tuhan berfirman lewat Joshua ini, dan Tuhan Allahmu dialah yang mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki mereka seperti yang dijanjikannya kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu. Iya. Bisa kita bayangkan sama perasaan Joshua ketika dahulu Musa memberikan nasihat atau pidato terakhirnya kepada Joshua dan bangsa Israel. Mungkin perasaan yang sama juga dirasakan oleh generasi setelah Joshua ini mendengar perkataan Joshua. Tetapi di sini Joshua katakan, kuatkanlah. Kuatkanlah benar-benar hatimu. Sebagaimana dulu Tuhan juga berfirman kepada dia, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini juga yang dia ulangi kepada orang-orang Israel. Kuatkanlah benar-benar hatimu. Artinya apa? Milikilah tekad. Milikilah tekad. Untuk apa? Untuk memelihara dan melakukan segala yang dituliskan di dalam kitab Musa. Milikilah tekad. Lalu Tuhan katakan juga di sini, milikilah komitmen. Milikilah ketetapan untuk melakukan, untuk memelihara apa yang Tuhan katakan. Inilah yang menjadi kuncinya, inilah yang akan menjadi rahasianya, inilah yang akan menolong jalanmu berhasil di dalam perjuangan. Iya. Maka dikatakan tadi di sini, rahasia untuk bisa teguh adalah ketika ada komitmen, ketika ada tekad, ketika ada ketetapan untuk apa yang Tuhan katakan. Maka di sini tadi dikatakannya, supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu. Ini juga dinasehatkan oleh Joshua. Jangan buka hati. Jangan buka celah,
Jangan beri kesempatan kepada orang-orang sebangsamu ini untuk akan memikat hatimu. Hati-hati, waspada. Jangan. Karena dunia ini, karena sekelilingmu ini juga akan berjuang untuk menarik hatimu. Tetapi di sini Joshua ingatkan, tetapi kamu harus berpaut kepada Tuhan. Ini yang harus kamu pelihara, ini yang harus kamu jaga. Yaitu bagaimana hatimu boleh tetap berpaut. Hatimu boleh tetap melekat. Hatimu boleh tetap setia. Hatimu boleh tetap dekat dengan Tuhan ini tadi. Seperti kamu lakukan sampai sekarang. Ya, pada masa ini hati mereka masih berpaut. Dan inilah yang menjadi nasihat Joshua untuk mereka akan berjuang. Untuk mereka terus bertekad, untuk mereka terus berkomitmen. Yaitu apa? Supaya berpaut pada Tuhan. Inilah yang akan menjadi rahasia kemenangan mereka untuk tidak membuka hati kepada dunia sekitar mereka yang semuanya hanyalah akan membawa mereka jauh dari Tuhan. Ya. Ketika membuka satu celah akan masuk yang berikutnya dan masuk lebih banyak. Maka di sini Tuhan katakan, tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari hadapanmu? Ya, kita lihat dengan keberadaan orang Israel memang mustahil mereka bisa menduduki tanah Kanan itu satu persatu. Di awal saja mereka akan masuk ke wilayah Kanaan itu sudah dihadang dengan tembok Jericho yang begitu gagah, kokoh, menjulang, tinggi. Itu masih di pintu, belum masuk ke dalam. Akan bertemu dengan orang-orang enak, memang sesuatu yang mustahil. Tetapi ketika mereka berpaut hati mereka kepada Tuhan dengan dengar-dengaran terhadap apa yang Tuhan katakan dalam tiap-tiap langkah yang mereka lakukan, mereka melihat kemenangan demi kemenangan. Dalam berperang menghadapi orang-orang Jericho, menaklukkan kotanya, ini sesuatu yang mustahil bagi dunia. Berperang tanpa berbuat apa-apa. Hanya berkeliling-keliling selama 6 hari, 1 kali dalam sehari. Pada 6 hari, hari ke-6 mereka berkeliling 7 kali. Nggak ada buat apa-apa. Tetapi apa? Tuhan di situ menunjukkan tembok itu roboh. Kota itu mereka bisa taklukkan. Dan begitu juga kita melihat ketika mereka berperang menghadapi kota Ai. Ini kota yang kecil, tapi karena ada satu orang di sana tidak dengar-dengaran terhadap Tuhan, yaitu Akan ya. Dia tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan, jangan ambil apapun yang ada di kota itu. Kota itu kudus bagiku, apa yang menjadi barang-barang yang ada di sana, musnahkan semuanya. Akan tergoda, nggak pernah pakai baju cantik, biasanya baju budak kan begitu yang dibawa dari Mesir. Mana ada baju cantik, tiba-tiba melihat baju yang indah. Lo dalih sada saja di batah pitah nang. Nggak apa-apa, satu aja, Tuhan itu juga maklum. Yang ada ini memang nggak robek, tetapi tidak indah lagi. Kompromi. Dia mengambil satu keping emas itu, dia mengambil perak satunya. Dengan berpikir apa? Maklumnya Tuhan itu. Iya. Dengan sekian banyak yang dimusnahkan, yang satu ini mungkin tidak diperhitungkan. Tetapi apa? Tuhan tidak pernah berubah dengan apa yang Dia katakan. Maka kita yang harus berubah. Tuhan tidak akan bisa bergeser dari kodratnya, maka kitalah yang harus beradaptasi. Tidak demikianlah yang akan lakukan. Akhirnya apa?
Ketika menyerang kota Ai itu mereka mengalami kekalahan. Sesuatu yang di luar dugaan. Bahkan ada di antara mereka yang mati. Ini sungguh mempermalukan bangsa Israel dan juga memalukan bagi Joshua. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengapa Tuhan? Ada apa ini? Kalau Jericho yang begitu kokoh dan kuat pun kau serahkan, lalu mengapa Ai yang kelihatan lemah kami justru takluk? Iya, Joshua peka dalam segala keadaan yang dia jalani. Ketika ada kekalahan dia tanya Tuhan, kenapa? Ada apa? Kok bisa begini? Kok kami terhina? Kok kami dipermalukan? Kok kami dilucuti? Kenapa Tuhan? Iya. Gak salah ya kita bertanya untuk hal-hal yang terjadi yang kita bingung mengapa demikian bisa terjadi. Tuhan berbicara kepada Joshua. Kepada Joshua yang memang benar-benar dengan segenap hati mau mengerti apa yang terjadi. Tuhan katakan ada satu di antara kamu yang tidak benar. Iya. Itu membuat Tuhan tidak membela mereka. Itu membuat Tuhan tidak menolong mereka. Justru mereka kalah. Yaitu akhirnya ketahuan bahwa akan mencuri. Barang yang Tuhan bilang khususkan itu. Iya. Akhirnya ketika akan dihukum, bahkan seluruh keluarganya dihukum, redahlah amarah Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan berbalik untuk menolong mereka lagi dalam peperangan berikutnya. Maka di sini tadi dikatakan ayat 9, bukankah Tuhan menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu? Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Kekuatan dan seperti apa ini? Di luar normal manusia. Tetapi mengapa bisa begini? Karena ada Tuhan di sana yang menyertai. Mereka tetapnya kemampuannya sama. Tetapi mengapa efeknya beda? Karena ada Tuhan di situ yang menyertai. Ada Tuhan di situ yang menolong. Itu yang membuat. Maka di sini di ayat 11 dikatakan dan ditegaskan lagi. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Kalau di bahasa Karo dikatakan ya, tutuslah, berjuanglah untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Jadi, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu demi nyawamu. Bertekunlah mentaati perkataan Tuhanmu demi nyawamu. Jadi tanda mengasihi Tuhan adalah dengan berjuang. Dengan bertekun melakukan apa yang dia katakan. Iya. Tuhan juga berkata, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamulah garam dunia. Iya. Tapi kalau garam itu tidak asin lagi, dia akan diinjak-injak. Kalau garam itu tidak punya rasa lagi, gak ada gunanya. Maka apa yang bisa membuat garam itu bisa tetap punya rasa? Yaitu ketika hidup di dalam apa yang Tuhan katakan. Garam dimanapun dia, harusnya dia yang mempunyai pengaruh. Dimanapun dia yang harusnya punya dampak. Dampak yang baik, bukan dampak yang buruk. Kalau taruh ke makanan, makanan berasa. Kalau taruh ke untuk mengawetkan, di sana tidak terjadi pembusukan, mendatangkan yang baik. Harusnya keberadaanmu itu mendatangkan yang baik, bukan mendatangkan yang buruk. Biarlah terangmu bercahaya, biarlah kebaikanmu menjadi nyata dan dilihat oleh orang lain, sehingga orang memuliakan Tuhan. Bagaimana itu akan bisa jadi? Tuhan katakan bertekun.
berjuang dengan melakukan apa yang Tuhan katakan. Firman Tuhan ini adalah kompas kehidupan kita. Inilah istimewanya orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan. Inilah istimewanya orang-orang yang sudah dikeluarkan dari perbudakan. Bukan dibiarkan begitu lontang-lantung tanpa ada arah dan tuntunan. Tidak. Tetapi Tuhan memberikan kompas supaya tetap berjalan dalam rel yang Tuhan harapkan. Seperti kereta api itu ya, berapapun beban ditaruhkan kepada dia, ketika dia berada di rel, dia sanggup membawanya. Tapi sekalipun tidak ada beban yang ditaruhkan, tapi kalau dia keluar dari rel, di situ dia ngonggok, menunggu sampai karatan, dan akan menjadi botot. Maka Tuhan katakan, bertekun mengasihi Tuhan Allah kita dengan melakukan perkataannya ini tadi adalah membawa kita tetap dalam rel. Maka Tuhan tunjukkan kepada mereka, kau lihat kan, bukan karena kuat dan hebatnya bangsa-bangsa itu, tetapi karena ada Tuhan yang menolong di sana menyertai. Bukankah kehidupan orang-orang yang sudah dikeluarkan dari perbudakan dosa, Tuhan memberikan Roh Kudus menjadi meterai dalam hatinya. Ini yang gak akan pernah keluar lagi, inilah yang akan memberikan pertolongan bagi dia. Inilah yang akan membantu bagaimana kita berkemenangan hari lepas hari dari baik tabiat daging kita, baik dari tawaran dunia. Rahasia kemenangan itu ketika kita mau bekerja sama, ketika kita juga punya tekad dan punya niat, punya perjuangan untuk mau hidup dalam apa yang Tuhan katakan. Maka di sini Tuhan ingatkan bagaimana Tuhan menolong. Kalau kita melihat dalam hidup kita, setelah Tuhan selamatkan, di mana Roh Kudus dia sudah karuniakan, bukankah kita melihat bagaimana dalam bagian-bagian hidup kita pun dulu berpikir, mana mungkin aku lepas dari sana. Bisa lepas dari pikiran kotor, bisa lepas dari perbudakan seks yang tiap hari itu menjadi santapan hari-hari kita. Tapi Tuhan dengan kekuatannya, pertolongan Roh-Nya yang kudus memerdekakan kita dari sana. Tidak ada dulu yang baik dalam diri kita. Tidak ada satu bagian pun dalam diri kita ini benar. Kita ini benar-benar rongsokan. Kita ini benar-benar jahat dan tidak ada satupun yang bisa diagungkan dari segi tabiat ini. Tapi bukankah ketika Tuhan menyatakan diri, ketika Tuhan menyelamatkan kita dan memberikan Roh-Nya yang kudus, bagaimana Dia dengan kesabarannya ketika kita juga mau. Ketika juga kita rela, ketika juga kita bertekad, aku mau keluar Tuhan. Ada banyak yang dari kemarahannya seperti singa. Iya. Sampai nama semua orang dibuat tambah. Iya. Dari berbulu sampai yang berekor, itu kita buat dulu nama orang. Tetapi Tuhan yang mengubahkan. Kapan itu terjadi? Ketika kita juga memiliki kerelaan. Ketika kita juga mau, aku mau Tuhan firman-Mu ini jadi dalam hidupku. Iya. Maka kita pun makin melihat, iya Tuhan, di mana yang ini dulu? Di mana yang ini dulu? Di mana ini semua? Tuhan membaharui satu persatu dan Dia tidak berhenti bekerja di dalam Roh-Nya yang kudus. Yang Dia inginkan apa? Tekun. Jangan cukup puas dengan apa yang hari ini kamu adanya. Tetapi apa? Makin rindu lagi. Biasanya orang kalau makin menaati apa yang Tuhan katakan, justru pengenalannya makin Tuhan makin dalam. Justru makin membuat dia melihat Tuhan itu makin jelas. Sehingga itu yang akan membuat dia gak tergoda lagi. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang dulu bagi dia kebanggaan. Jadi ketika pengenalan orang semakin bertambah
akan Tuhan, lewat ketaatannya hari demi hari kepada Tuhan, lewat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya hari lepas hari kepada Tuhan, itulah yang akan makin membuat Tuhan itu menarik bagi dia. Tuhan itu makin menarik di dalam hatinya. Dan itulah yang akan makin membuat tawaran dunia ini makin tidak menarik. Ada banyak dulu kan, ya kita ingat entah 5 tahun yang lalu gitu ya kan. Kalau jalan itu seperti emas, toko emas berjalan gitu ya. Hampir semua jari ditaroi cincin. Karena apa? Bagi dia ini yang menarik. Si Mahaga. Ini yang mulia. Tapi seiring ketaatan dengan Tuhan makin apa? Melanaring aku. Malu kali. Dulu kayaknya kalau enggak har-har semuanya. Malu untuk tampil. Tapi di mana itu semua? Maka ketika seseorang itu makin bertekun mengasihi Tuhan Allahnya, di situ memang Tuhan itu makin menarik bagi dia. Tapi di mana ketika dia tidak melakukan apa yang Tuhan Allahnya katakan, disitulah dunia ini makin menarik. Jadi kapan nanti dunia ini makin menarik? Di situ kita melihat. Berarti sudah bergeser arah hidupnya. Kalau masih Tuhan ini yang dia ikutkan, tetap makin lama nanti apa yang dunia ini tawarkan gak menarik bagi dia. Ada orang berkata, aku kemanapun gaknya begitu senang gitu ya. Kecuali kemana Tuhan akan bawa. Artinya gini, kalau dulu rasanya ke gunung, ini menarik ya. Kalau ke sana menarik ya. Rasanya udah nggak puas lagi kalau bukan Tuhan yang membuka jalan itu. Jadi ketika keindahan alam pun begitu biasa aja. Karena memang bukan Tuhan yang membukanya bagi dia. Tapi ketika ke desa yang IDT pun gitu ya, desa tertinggal. Tapi ketika Tuhan membawa ke sana, ada ketertarikan. Ini kan sesuatu pekerjaan yang Tuhan lakukan. Itu tidak akan pernah bisa jadi di dalam diri orang yang belum datang kepada Tuhan. Maka tidak akan pernah ada perubahan. Harapan boleh ada, keinginan bisa jadi, tapi tidak akan pernah bisa berubah. Itu hanya akan bisa jadi bagi orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan, di mana Dia sudah memberikan Roh-Nya yang kudus, di mana darahnya yang kudus itu sudah tercurah. Bukankah ini besar? Maka inilah yang terus Yosua tadi ingatkan, sekalipun sampai saat ini kamu masih bertekun, tetapi inilah yang kuingatkan kamu lagi, supaya kamu tetap bertekun. Walaupun ada seorang berkata begini ya, masa tua seseorang itu ditentukan ketika dia muda. Iya. Bagaimana nanti dia hidup mengikuti Tuhan, tuanya itu bisa dilihat waktu dia awal pertama atau awal-awal dia datang kepada Tuhan. Iya. Saya harap ini enggak demikian ya, walaupun itu memang tentu menentukan. Tapi bukankah ada juga dia yang dulu menggebu-gebu pada akhirnya udah redup? Mengapa? Tidak waspada, tidak bertekun hari lepas hari untuk berpaut hati ini tadi kepada Tuhan. Tidak dengar-dengaran, tidak artinya benar-benar menggunakan, memperhatikan kompas hidup tadi. Sehingga apa? Sedikit demi sedikit menggeser dan menggeser, akhirnya menjadi hambar. Lalu dia akhirnya berpikir, kok hanya beginilah mengikut Tuhan? Kok seperti ini rasanya punya Tuhan? Di mana masalahnya? Bukan Tuhan itu yang berubah, namun dia yang bergeser. Maka di sini tadi diingatkan kembali, demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu.
Tuhan menginginkan supaya hari lepas hari pengenalan akan Dia makin dalam bagi kita. Mari kita melihat di dalam Yohanes 15. Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 21. Sama-sama kita membacanya dua-duanya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ukuran seseorang mengasihi Tuhan bukan nampak dari jumlah pelayanan yang dia lakukan. Walaupun itu mendukung. Tetapi dari ketaatannya melakukan apa yang Tuhan katakan. Bukankah banyak orang melakukan pelayanan di rumah berantakan? Ikuti semua kegiatan gereja, tetapi anak-anak tidak beraturan. Maka di sini Tuhan katakan, barang siapa memegang perintahku, dialah yang mengasihi aku. Dan Tuhan katakan juga, Bapa-Ku akan mengasihi dia. Apakah Bapa sebelumnya enggak mengasihi? Mengasihi. Hanya dia akan makin melihat kasih Bapa itu. Makin dia lihat kasih Bapa itu. Dan juga dikatakan, aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi pengenalan akan Tuhan akan semakin bertambah ketika kita melakukan apa yang dia katakan. Makin dalam, makin dalam, makin dalam. Jadi rahasia semakin mengenal Tuhan tidak seperti memesan es krim ya. Dalam tempo setengah jam sudah datang es krimnya dengan rasa yang kita mau. Enggak. Pengenalan akan Tuhan itu terjadi ketika kita melakukan yang dia katakan. Dan di sana kita melihat tadi ketika orang punya ketekunan, komitmen, ketetapan untuk mau mengikut Tuhan, Tuhan katakan tadi apa? Dia di sana ikut menolong berperang. Memberikan pembaharuan demi pembaharuan. Maka dikatakannya 1 orang saja daripadamu dapat mengusir 1000 orang. Iya. Itu nampak ya waktu pesta Sidaus kan. Berapa ratus mau dihadapi. Tapi di pihak siapakah kemenangan? Di pihak yang punya komitmen mau benar di hadapan Tuhan. Iya, menghadapi kelimbubu anak beru itu semua ya kan. Dengan jenggot dan muka yang sangar macam-macam ada di dalamnya. Tapi bukankah Tuhan memberikan kemenangan? Hanya Tuhan ingatkan, jangan hanya pada waktu itu saja. Bukankah ketika di situ kau punya komitmen, aku mau benar Tuhan dalam pernikahan ini gitu ya. Menghadapi itu semua gimana itu? Yang lama dari generasi ke generasi tidak bisa ditembus. Tidak bisa pernah ada warna yang Tuhan mau di dalam adat itu. Memulai akan hal itu, wow. Tapi bukankah kita melihat Tuhan ada di sana memberikan pertolongan? Kuasa siapa? Hebatnya anak beru kita yang berbicara? Tidak. Kadang-kadang anak beru kita pun gak jadi teman ya. Kalau bukan Tuhan yang memegang hatinya. Tapi yang Tuhan mau apa? Tekun. Terus. Lanjut lagi. Demi peperangan yang berikutnya.
Hidup kita setelah diselamatkan, hidup mulai peperangan. Berperang dengan diri, yaitu tabiat ini. Berperang dengan tawaran dunia ini. Apakah yang menjadi kunci kemenangan dan kekuatan? Berpaut kepada Tuhan. Mengikutkan apa yang Tuhan katakan. Tidak mudah, tetapi Tuhan janjikan, aku menolong. Yang Tuhan lihat apa? Tekad ada di dalam. Maka di dalam tekad yang ada Tuhan akan menolong. Iya. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah yang terbesar yang Kau berikan. Untuk Roh-Mu yang kudus yang Kau berikan menjadi meterai dalam hati kami. Menjadi penolong, menjadi guru, menjadi penghibur, menjadi pengajar di dalam hidup kami. Tuhan, Kau sendiri berkata, supaya kami boleh bertekun mengasihi Tuhan dengan mentaati apa yang Kau katakan. Kami bersyukur Tuhan, Kau memberikan firman-Mu dalam segala bidang, supaya kami boleh berjalan dalam rel yang benar dan tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Tuhan, dunia ini mau menarik kami keluar dari rel yang seharusnya, supaya hidup kami tidak ada arti dan menjadi berkarat saja. Tetapi Engkau Tuhan yang hebat kuat, dengan sabar dan kekuatan Tuhan terus mengajari kami, menolong kami, memberikan kemenangan, memberikan pembaharuan, memberikan pengudusan. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang Kau kerjakan. Tidak ada yang baik dalam diri kami pada mulanya Tuhan, tetapi Engkaulah yang mengerjakan sehingga ada yang baik itu. Biarlah mata kami makin melihat kasih Tuhan, kebesaran-Mu, kuasa-Mu Tuhan, sehingga benar-benar hati kami makin rela, makin tunduk, makin mau untuk Engkau atur ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini Engkau ingatkan kami lagi. Demi nyawa-Mu, kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan tekun. Tuhan, berikanlah hati yang tekun itu, supaya tidak hanya pada masa yang lalu, tetapi juga sekarang Tuhan. Sehingga ada ketetapan, ada tekad dalam hati kami untuk mau lagi Tuhan, untuk mau ikut Engkau, untuk dengar-dengaran terhadap apa yang Kau katakan. Terima kasih Bapa untuk perkataan-Mu yang kami boleh dengar pagi hari ini. Dan kami bersyukur untuk kehadiran Tuhan yang memberkati kami hari ini. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami serahkan diri hidup kami sepanjang minggu ini kepada Engkau. Tolong kami Tuhan, kasihani kami, supaya benar-benar Tuhan, Engkau lagi akan memegang kami dalam peperangan untuk memperoleh kemenangan bersama dengan Engkau. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kepada Allah beri puji. Selamat hari Minggu untuk kita semua.